Video ini saya khususkan untuk kamu yang mendaftar P3K di tahun ini, Jabatan Penata Layanan Operasional. Untuk kisi-kisi lainnya, kalian juga bisa cek di deskripsi video ini. Dan ini adalah komentar rekan-rekan yang sudah mempelajari soal yang kami buat. Video ini juga untuk melatih kemampuan kamu dalam menjawab soal sesuai kisi-kisi yang diberikan. Jangan lupa di-subscribe agar Mimin selalu buat soal-soal terbaru. Sekarang, mari kita bahas soal yang pertama. Sebuah unit layanan pengaduan menerima laporan dugaan pelanggaran hak sipil dari masyarakat. Laporan tersebut masuk melalui berbagai kanal dan memiliki substansi serupa, namun disampaikan oleh pelapor yang berbeda. Pendekatan paling tepat untuk menjamin keadilan dan efektivitas penanganan adalah A. Menggabungkan laporan berdasarkan substansi. B. Menangani setiap laporan secara terpisah tanpa pengelompokan. C. Memprioritaskan laporan yang pertama masuk. D. Menunda penanganan hingga seluruh bukti lengkap. E. Menyerahkan seluruh laporan ke pimpinan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menggabungkan laporan berdasarkan substansi. Karena pengelompokan berdasarkan substansi membantu efisiensi dan konsistensi penanganan tanpa menghilangkan hak setiap pelapor. Pendekatan ini tetap menjamin keadilan, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses layanan publik berbasis HAM. Soal nomor 2. Dalam proses klarifikasi pengaduan, petugas menemukan adanya perbedaan keterangan antara pelapor dan pihak terlapor. Sikap paling tepat untuk menjaga objektivitas pelayanan adalah A. Memihak pada pihak yang memiliki bukti lebih banyak. B. Menghentikan proses hingga ada keputusan pimpinan. C. Mengumpulkan data tambahan melalui verifikasi independen. D. Menyimpulkan adanya kesalahan administrasi. E. Menyampaikan hasil sementara ke publik. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mengumpulkan data tambahan melalui verifikasi independen. Karena objektivitas hanya dapat dijaga melalui verifikasi yang berimbang dan berbasis fakta. Proses ini mencegah kesimpulan prematur dan memastikan keputusan diambil sesuai prinsip keadilan dan HAM. Soal nomor 3. Dalam kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, ditemukan resistensi karena rendahnya kepercayaan terhadap aparat pemerintah. Strategi paling efektif untuk meningkatkan penerimaan masyarakat adalah A. Menyampaikan materi secara formal dan normatif. B. Membatasi sesi tanya-jawab. C. Menyampaikan sanksi hukum secara tegas. D. Menggunakan pendekatan dialogis. E. Mengurangi durasi penyuluhan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menggunakan pendekatan dialogis. Karena pendekatan dialogis membangun kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat. Pengalaman nyata membantu masyarakat memahami relevansi materi dengan kehidupan mereka, sehingga pesan HAM lebih mudah diterima. Soal nomor 4. Dalam penanganan pengaduan kelompok rentan, terdapat risiko pelapor mengalami tekanan lanjutan. Langkah preventif paling tepat adalah A. Menyimpan laporan sebagai arsip internal. B. Membatasi akses data dan identitas pelapor. C. Menyelesaikan kasus secara cepat tanpa prosedur. D. Mengalihkan laporan ke instansi lain. E. Menunda tindak lanjut. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Membatasi akses data dan identitas pelapor. Karena perlindungan kerahasiaan merupakan bagian dari perlindungan HAM. Pembatasan akses data mencegah potensi intimidasi dan menjaga keselamatan serta martabat pelapor. Soal nomor 5. Dalam penyusunan modul pelatihan pelayanan publik, materi telah lengkap namun tidak berdampak signifikan pada perubahan perilaku peserta. Evaluasi paling tepat untuk perbaikan modul adalah A. Menambah volume materi. B. Mengganti seluruh narasumber. C. Mengurangi waktu pelatihan. D. Menyeragamkan evaluasi. E. Meninjau kembali metode pembelajaran. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Meninjau kembali metode pembelajaran, karena perubahan perilaku lebih dipengaruhi metode pembelajaran daripada kuantitas materi. Metode yang partisipatif dan aplikatif lebih efektif menanamkan nilai pelayanan berbasis HAM. Soal nomor 6. Sebuah laporan pengaduan tidak termasuk kewenangan unit layanan yang menerima. Tindakan paling tepat adalah A. Menolak laporan secara langsung. B. Mengabaikan laporan tersebut. C. Meneruskan laporan ke unit berwenang. D. Menyimpan laporan tanpa tindak lanjut. E. Meminta pelapor mencari sendiri instansi terkait. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Meneruskan laporan ke unit berwenang. Karena pelayanan publik wajib menjamin akses masyarakat terhadap penyelesaian masalah, meskipun bukan kewenangannya langsung. Koordinasi dan komunikasi yang jelas mencerminkan pelayanan yang bertanggung jawab. Soal nomor 7. Dalam laporan evaluasi pengaduan, ditemukan pola pelanggaran yang sama di beberapa wilayah.
Pemanfaatan data tersebut yang paling tepat adalah A. Menyimpan sebagai arsip tahunan, B. Menyusun rekomendasi perbaikan kebijakan, C. Mengurangi layanan di wilayah tersebut, D. Menutup kanal pengaduan, E. Menyerahkan sepenuhnya ke aparat penegak hukum. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyusun rekomendasi perbaikan kebijakan, karena data pengaduan berfungsi sebagai dasar perumusan kebijakan preventif. Analisis pola pelanggaran membantu mencegah kejadian serupa dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Soal nomor 8, dalam proses klarifikasi lapangan, petugas menemukan indikasi pelanggaran namun bukti belum kuat. Prinsip utama yang harus dijaga adalah A. Kecepatan penyelesaian, B. Kepentingan institusi, C. Asas praduga tidak bersalah, D. Tekanan publik, E. Efisiensi anggaran. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Asas praduga tidak bersalah, karena asas praduga tidak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam penegakan keadilan dan hak asasi manusia. Keputusan tanpa bukti kuat berpotensi melanggar hak pihak terkait. Soal nomor 9, dalam penyuluhan kebijakan publik, materi terlalu normatif dan sulit dipahami masyarakat. Perbaikan paling efektif adalah A. Menyederhanakan bahasa, B. Memperbaiki kutipan regulasi, C. Mempersingkat durasi, D. Mengurangi interaksi, E. Menyampaikan secara tertulis. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menyederhanakan bahasa, karena bahasa sederhana dan kontekstual meningkatkan pemahaman masyarakat. Penyuluhan bertujuan mengedukasi, bukan sekadar menyampaikan regulasi. Soal nomor 10, dalam pengelolaan pengaduan, pencatatan waktu setiap tahapan proses penting untuk A. Memperpanjang laporan, B. Menghindari evaluasi, C. Akuntabilitas dan transparansi, D. Mengurangi beban kerja, E. Membatasi akses informasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Akuntabilitas dan transparansi, karena pencatatan waktu memungkinkan penelusuran proses dan evaluasi kinerja layanan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Soal nomor 11, dalam sebuah daerah, masyarakat adat menyampaikan keberatan atas pembangunan fasilitas umum yang dinilai mengabaikan hak mereka terhadap tanah ulayat. Pengaduan tersebut disampaikan melalui perwakilan komunitas. Langkah awal paling tepat dalam penanganan laporan tersebut adalah A. Menyimpulkan adanya konflik agraria, B. Memverifikasi legalitas pembangunan, C. Menyerahkan kasus kepada aparat penegak hukum, D. Menghentikan sementara pembangunan, E. Mengidentifikasi substansi pengaduan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Mengidentifikasi substansi pengaduan, karena tahap awal penanganan pengaduan harus memastikan kejelasan substansi dan aktor terkait. Identifikasi ini menjadi dasar objektif untuk menentukan langkah lanjutan yang sesuai dengan prinsip perlindungan HAM. Soal nomor 12, dalam evaluasi layanan pengaduan nasional, ditemukan bahwa banyak laporan dari wilayah terpencil tidak tertindaklanjuti tepat waktu. Penyebab utama yang paling mungkin adalah A. Kurangnya regulasi teknis, B. Keterbatasan akses dan sistem pendukung layanan, C. Rendahnya kualitas laporan masyarakat, D. Minimnya sanksi bagi pelapor, E. Beban kerja pimpinan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Keterbatasan akses dan sistem pendukung layanan, karena wilayah terpencil sering menghadapi kendala infrastruktur dan sistem informasi. Evaluasi layanan harus memperhatikan kesenjangan akses agar pelayanan publik tetap setara dan inklusif. Soal nomor 13, dalam proses klarifikasi pengaduan dugaan kekerasan aparat, terdapat tekanan dari pihak tertentu agar proses dipercepat tanpa pendalaman. Sikap profesional yang paling tepat adalah A. Mempercepat proses demi stabilitas, B. Menghentikan klarifikasi lapangan, C. Menyampaikan hasil sementara ke media, D. Tetap menjalankan prosedur sesuai standar, E. Mengalihkan tanggung jawab ke unit lain. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Tetap menjalankan prosedur sesuai standar, karena tekanan eksternal tidak boleh mempengaruhi integritas proses pelayanan. Kepatuhan pada prosedur memastikan keadilan substantif dan perlindungan hak semua pihak. Soal nomor 14, dalam kegiatan penyusunan laporan tahunan pengaduan, data menunjukkan peningkatan kasus diskriminasi layanan publik. Pemanfaatan laporan tersebut yang paling strategis adalah A. Menjadikan laporan sebagai arsip, B. Mengurangi publikasi data,
C. Menyalahkan unit pelaksana. D. Menunda perbaikan hingga tahun berikutnya. E. Menyusun rekomendasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Menyusun rekomendasi. Karena laporan tahunan berfungsi sebagai instrumen evaluasi kebijakan. Rekomendasi berbasis data membantu mendorong perbaikan sistemik pelayanan publik. Soal nomor 15, dalam penyuluhan di daerah pasca konflik, masyarakat menunjukkan trauma dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pendekatan paling tepat dalam penyampaian materi adalah A. Pendekatan hukum formal, B. Pendekatan partisipatif dan empatik, C. Penyampaian satu arah, D. Pembatasan diskusi, E. Penggunaan istilah teknis. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Pendekatan partisipatif dan empatik, karena kondisi pasca konflik menuntut sensitivitas sosial. Pendekatan empatik membantu memulihkan kepercayaan dan memastikan pesan hak asasi manusia diterima secara manusiawi. Soal nomor 16, dalam pengelolaan data pengaduan, terdapat permintaan publik untuk membuka identitas pelapor. Prinsip utama yang harus dijadikan dasar keputusan adalah A. Perlindungan privasi dan keamanan pelapor, B. Hak publik atas informasi, C. Tekanan media, D. Kepentingan institusi, E. Efisiensi administrasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Perlindungan privasi dan keamanan pelapor. Karena perlindungan pelapor merupakan bagian integral dari penegakan hak asasi manusia. Membuka identitas tanpa dasar hukum yang kuat dapat membahayakan keselamatan dan melanggar hak privasi. Soal nomor 17, dalam evaluasi program sosialisasi kebijakan, tingkat kehadiran tinggi namun pemahaman peserta rendah. Indikator yang perlu diperbaiki adalah A. Jumlah peserta, B. Lokasi kegiatan, C. Anggaran kegiatan, D. Metode dan media penyampaian, E. Administrasi kehadiran. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Metode dan media penyampaian, karena pemahaman peserta mencerminkan efektivitas metode pembelajaran. Evaluasi harus fokus pada kualitas proses, bukan sekadar kuantitas partisipasi. Soal nomor 18, dalam penanganan pengaduan anak, terdapat perbedaan keterangan antara anak dan orang tua. Prinsip yang harus diutamakan adalah A. Kepentingan orang tua, B. Kecepatan penyelesaian, C. Kepentingan terbaik bagi anak, D. Tekanan sosial, E. Efisiensi anggaran. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Kepentingan terbaik bagi anak, karena prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan standar universal perlindungan hak asasi manusia. Setiap keputusan harus mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan anak. Soal nomor 19, dalam pelaksanaan verifikasi lapangan, petugas menemukan praktik diskriminatif yang bersifat sistemik. Tindak lanjut paling tepat adalah A. Menyelesaikan kasus secara individual, B. Mengabaikan karena sulit dibuktikan, C. Menunda penanganan, D. Menyerahkan sepenuhnya ke masyarakat, E. Menyusun rekomendasi perbaikan sistem dan kebijakan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Menyusun rekomendasi perbaikan sistem dan kebijakan, karena diskriminasi sistemik memerlukan solusi struktural. Rekomendasi kebijakan mencegah pengulangan dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia secara berkelanjutan. Soal nomor 20, dalam pengelolaan pengaduan berbasis daring, ditemukan laporan tidak lengkap namun memiliki indikasi pelanggaran serius. Sikap paling tepat adalah A. Menolak laporan, B. Menunggu laporan lengkap, C. Melakukan klarifikasi, D. Menghapus laporan, E. Mengabaikan laporan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Melakukan klarifikasi, karena indikasi pelanggaran serius tidak boleh diabaikan. Klarifikasi lanjutan menjaga keseimbangan antara prosedur administratif dan perlindungan hak asasi manusia. Soal nomor 21, dalam penyusunan standar pelayanan, terdapat perbedaan kebutuhan antar wilayah. Pendekatan yang paling tepat adalah A. Menyeragamkan seluruh standar, B. Menyesuaikan standar dengan karakteristik wilayah, C. Menghilangkan standar, D. Menyerahkan sepenuhnya ke daerah, E. Mengurangi indikator pelayanan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyesuaikan standar dengan karakteristik wilayah, karena
Keadilan substantif mempertimbangkan konteks lokal. Penyesuaian standar menjaga kualitas layanan tanpa mengabaikan prinsip kesetaraan. Soal nomor 22, dalam proses mediasi pengaduan, salah satu pihak menolak hadir. Langkah paling tepat adalah A. Menghentikan proses, B. Menyimpulkan kesalahan, C. Mengganti mediator, D. Menunda tanpa batas waktu, E. Mendokumentasikan penolakan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Mendokumentasikan penolakan, karena dokumentasi menjaga akuntabilitas proses. Prosedur tetap harus berjalan meskipun salah satu pihak tidak kooperatif. Soal nomor 23, dalam evaluasi internal, ditemukan keterlambatan penanganan pengaduan akibat tumpang tindih tugas. Solusi paling tepat adalah A. Menyederhanakan alur kerja, B. Menambah laporan, C. Mengurangi jumlah pengaduan, D. Menunda evaluasi, E. Menyerahkan ke pihak luar. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menyederhanakan alur kerja, karena alur kerja yang jelas meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Penataan ulang tugas merupakan bagian dari perbaikan manajemen pelayanan publik. Soal nomor 24, dalam penyuluhan di sekolah, peserta kurang aktif bertanya. Evaluasi yang paling tepat adalah A. Peserta tidak berminat, B. Materi terlalu sederhana, C. Waktu terlalu lama, D. Metode belum sesuai karakter peserta, E. Lokasi kurang strategis. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Metode belum sesuai karakter peserta, karena karakter peserta memengaruhi interaksi pembelajaran. Metode yang tepat meningkatkan partisipasi dan pemahaman nilai hak asasi manusia sejak dini. Soal nomor 25, dalam penyusunan rencana kerja tahunan, data pengaduan menunjukkan tren peningkatan pelanggaran tertentu. Pemanfaatan data yang paling tepat adalah A. Mengurangi program lain, B. Menyusun prioritas program pencegahan, C. Menunda pelaksanaan kegiatan, D. Menyimpan sebagai arsip, E. Mengalihkan anggaran tanpa analisis. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyusun prioritas program pencegahan, karena perencanaan berbasis data memastikan program strategis tepat sasaran. Pencegahan merupakan pendekatan efektif dalam perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.